pagi pemirsa, News LDK kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah berita terbaru yang akan menemani Anda pada hari ini. Di antaranya adalah banjir yang melanda desa Kresik, Belating, Jelimpo, Kabupaten Landak. Selain itu, kami juga akan menghadirkan sejumlah berita lainnya terkait peristiwa yang terjadi di Landak. Bersama saya, Natalia Yani, inilah News LDK selengkapnya. Kita ke berita yang pertama, pemirsa. Seperti yang terjadi di Dusun Kresik Belatian, Desa Kresik Belatian, di mana ketinggian air di jalan 20 cm sampai 1 meter. Jumlah rumah warga yang terdampak banjir 68 rumah dan ketinggian air di dalam rumah warga 10 sampai 40 cm. Untuk sementara warga yang mengungsi tidak ada. Untuk di Dusun Pagong, Desa Kresik Belatian, ketinggian air di jalan 10 cm sampai 1 meter. Jumlah rumah warga yang terdampak banjir sebanyak 30 rumah dan ketinggian air di dalam rumah warga 10 sampai 30 cm. Untuk sementara warga yang mengungsi juga tidak ada. Untuk di Dusun Sangau, Desa Kresik Belatian, ketinggian air di jalan 10 cm sampai 1 meter. Jumlah rumah warga yang terdampak banjir ada 11 rumah, ketinggian air di dalam rumah warga 10 cm. Sedangkan untuk warga yang mengungsi tidak ada. Untuk di Dusun Tanjung Petai, Desa Kresik Belatian, ketinggian air di jalan 10 cm sampai 2 meter. Jumlah rumah warga yang terdampak banjir ada 4 rumah, ketinggian air di dalam rumah warga 1 meter. Sedangkan warga yang mengungsi ada 4 kepala keluarga. Untuk di sekolah SDN Negeri 19 Dusun Kresik, Desa Kresik Belatian, ada 4 ruang kelas yang terendam banjir. 3 rumah guru dan 1 PAUD. Sampai saat ini total rumah warga dan fasilitas umum yang terdampak banjir ada 118 rumah. Bribka Victorius Pridoni mengimbau kepada warga yang terdampak banjir agar lebih waspada serta hati-hati dalam menjaga ataupun meninggalkan rumah apabila akan mengungsi ke dataran tinggi, terutama barang berharga, surat-surat penting dan ternak yang ditinggalkan. Serta tidak lupa juga berpesan untuk mematikan arus listrik pesannya. Sementara itu Kapolsek Ngabangkam, Kompol Pesta Tumbo Bolon menambahkan kehadiran Bram Kamtipnas merupakan bentuk respon cepat Polri khususnya Polsek Ngabang dalam mengayomi masyarakat khususnya yang mengalami musibah ataupun bencana. Kehadiran polisi di tengah masyarakat adalah hal yang harus dilakukan karena polisi adalah pengembangan fungsi Kamtipmas dan polisi sebagai salah satu pelaksanaan fungsi pemerintah di bidang Harkamtipmas, perlindungan dan pelaksanaan kepada masyarakat. Dari Landak, Kalimantan Barat, Natalia Yani, News LDK. Kita ke berita yang kedua, yaitu sebuah unggahan video pasien di Kabupaten Landak terpaksa digendong karena akses jalan yang sulit. Netizen senggol Sutarmiji, semoga mau mendengar. Seorang pasien perempuan di Kuala Behe, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat terpaksa harus digendong menuju mobil ambulans sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Hal ini dikarenakan akses jalan di lintas pedalaman Kuala Behe Landak sulit ditembus kendaraan. Momen tersebut diabadikan oleh warga yang diunggah ke media sosial. Dalam video tersebut terlihat jalan yang dilalui berupa lumpur yang basah dan tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan ambulan. Tanpa alas kaki, seorang pria dalam video tersebut pun terpaksa menggendong sang pasien menuju mobil ambulan yang telah menunggu. Kondisi akses jalan lintas pedalaman Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak yang sulit untuk ditembus kendaraan ambulan, menyebabkan pasien harus digendong terlebih dahulu untuk menuju ambulan. Video unggahan tersebut pun segera mendapat respon dari netizen. Netizen mengaku kejadian tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Landak saja. Namun ada beberapa akun di media sosial juga berkomentar mengenai video tersebut. Namun netizen juga berkomentar mengenai keluh kesah akses jalan di daerahnya masing-masing. Dari Landak, Kalimantan Barat, Natalia Yani, News LDK mengabarkan. Pemirsa
Pemirsa, News LDK akan segera kembali dengan serangkaian kabar diantaranya 20 pekerja tambang emas ilegal di Kalbar tertimbun longsor. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Hey guys, ayo berpikir jernih. Mitosnya ada minuman yang bikin cepat kaya atau enteng jodoh. Padahal semua tergantung usaha. Mending Sprite, nyatanya ini minuman jernih dengan rasa lemon yang nyegerin banget. Sprite nyatanya nyegerin. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Sebanyak 20 pekerja tambang emas ilegal di Dusun Secepu, Desa Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dilaporkan tertimbun tanah longsor. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bengkayang, Dwi Berta mengatakan, berdasarkan informasi sementara, 7 orang ditemukan tewas dan 5 lainnya luka-luka. Yang belum ditemukan tertimbun belum tahu pasti berapa orang, diperkirakan semuanya sekitar 20 orang. Wi menerangkan peristiwa naas tersebut terjadi pada hari Kamis 15 September 2022 sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat itu, sejumlah warga mendulang emas yang berada di kawasan bukit. Namun diduga karena hujan deras, tanah bukit yang sudah gundul mengalami longsoran menimbun warga. Kapolres Bengkayang AKBP Banyu Soseno menyebut lokasi terjadi bukan berada di wilayah hukum Kabupaten Bengkayang tetapi melainkan Selakau Timur Kabupaten Sambas. Sudah meniror tempat kejadian perkara di Selakau Timur Kabupaten Sambas, ucap Bayu. Sementara itu, Camat Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang Adris menyebut lokasi kejadian memang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkayang dan Sambas, namun lebih dekat ke permukiman warga di Desa Kinande, Kecamatan Lembah Bawang. Dari Landak, Kalimantan Barat, Natalia Yani, News LDK mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Natalia Yani, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.